Gue tahu gue bisa di kota-kota Eropa yang cantik-cantik kayak Vienna dan Roma dan segala macamnya. And I can't believe I'm saying this, but even though New York City isn't really my home, man, it's so good to be home. Selamat datang di .id Weekly Vlog dari Auburndale, Flushing, Queens. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Ini adalah minggu tenang, minggu santai karena keluarga ditinggal lama sekali. Dan gue balik pas di masa-masa yang atau tanggal-tanggal yang penting di keluarga gue. Balik ke sini, gue terbang balik ke sini via Istanbul. Terus gue bersyukur banget gue punya, kan gue sekarang kan, gue dulu tuh terbang bolak-balik kemana-mana tuh nggak punya program membership gitu. Cuman suatu hari karena gue tahu gue seneng banget naik ENE, seneng banget mendaratnya di Haneda, akhirnya gue memutuskan untuk bikin membership ENE Miles. Dan sekarang karena gue banyak bolak-balik, gue udah masuk Platinum. Seneng karena Platinum itu, ketika gue udah Platinum, untuk semua, kan Ana itu masuk ke Sky Group ya, kan ada Star Group, ada Sky Group, pokoknya penerbangan dalam satu grup. Gue itu naiknya, dapatnya Sky Group. Nah, kalau gue Platinum, di semua fasilitasnya Sky Group, gue tuh masuknya Gold. Termasuk karena gue naik Turkish Air, di Turkish Air gue masuknya Gold. Dapat lounge, itu poin gue. Gue dapet lounge yang bagus banget dan gede banget. Gue lagi inget-inget, gue tuh pernah nggak? Kayaknya gue pernah sekali tapi sepi. Kemarin gue ke situ cukup rame, cukup gede banget bahkan kalau dipikir-pikir. Bener-bener satu. Ingat nggak waktu itu gue pernah naik Emirates, naik first classnya Emirates. Terus gue dapat fasilitas. Kok gue lupa ya? Nevermind lah, nggak usah. Adit bingung, gue mau nyiapin klip apa nih, tadi udah siap-siap mau ngeluarin klip dari yang mana nih, ternyata nggak jadi. Nggak usah, Dit. Intinya gue mau ngomongin si Turkish Lounge-nya itu untuk Sky member yang Gold itu gede banget dan menyenangkan, bisa makan segala macam, bisa minum kopi Turki. Kopi Turki, kopi terfavorit gue sedunia. Terus, udah habis itu lanjut terbang, nyampe ke New York juga, hari Seninnya Gamila ulang tahun, hari Rabunya Shira ulang tahun. Bilang aja pas sekolah udah siap ya. Happy birthday. Bukan. Happy birthday, Shira. Hai Shira. Birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, happy birthday. Full, Whoa, nice room. full song downstairs. Shir, kita ke bawah yuk. Waktu Shira ulang tahun, gue udah bawa beberapa kado yang gue bawa dari Eropa buat Shira. Ditambah beberapa kado juga dari yang udah disiapin dari New York. Terus beli kue juga, Shira pengen red velvet cake. Gue udah sempat beli juga online dan datang 1 hari sebelum. Terus pagi-pagi kami jam berapa? Jam 4:30 pagi kami ngetok pintunya Shira dan nyanyiin Happy Birthday. Jadi Gamila sama Dipo tuh udah latihan. Gamila main gitar, Dipo main pianika. Untuk nyanyi Happy Birthday gue yang nyanyiin. Tapi waktu kita ketok pintu serba bingung antara mau nyanyi atau mau bangunin Shira gitu segala macam. Akhirnya nyanyiannya diulang lagi di meja makan sampai selesai, dari awal sampai selesai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shira. Happy birthday to you. Yeah, there you go. Band Auburn Band. Kita potong kue ya. Pokoknya lucu banget loh momennya. Udah itu Rabu, terus malamnya, Rabu malam, gua, Mila, Shira, sama Dipo sempat keluar. Kami kan tinggal di Auburndale, Flushing, Queens. Kami ke Bayside di Flushing. Ke Bayside di Queens. Untuk datang ke sebuah kayak coffee shop gitu. Gue gak ada footage-nya sih, tapi perjalanannya waktu itu ada. Datang untuk minum-minum, ngobrol-ngobrol. Kayak perayaan kecil gitulah di hari-harinya. Karena kan masih hari sekolah. Sesudah hari Kamis nyantai aja, nggak ngapa-ngapain. Hari Jumat ada pengambilan raportnya Dipo. Sebenarnya bukan pengambilan raport sih, tapi Parent Student Teacher Conference. Jadi ada periodenya di mana setiap guru ngobrol sama orang tua terkait muridnya, gurunya juga bisa ngobrol sama muridnya juga bisa tanya sama gurunya, gitu-gitulah pokoknya. Dan betapa bangganya gue bahwa Dipo dipuji-puji sama guru-gurunya. Ada yang bilang, well, what can I say? If you're brilliant, you're brilliant. Gitu. If you're wonderful, you're wonderful. Terus ada yang bilang, Dipo is a model student. I wish every student can be like him. Dipo aktif, ikutan. Lucu sekali, karena Dipo kan pemalu banget ya. Tapi semua guru tuh bilang Dipo tuh aktif. Dipo sering angkat tangan, sering diskusi. Sangat membantu. Dan ya di satu sisi kita bisa anggap aja itu lip service. Tapi di sisi lain pas dilihat nilainya Dipo 90 semua. Cuman satu yang nggak 90. Olahraga. Itu juga 100. Gila nggak? Beneran deh gue. Aduh, hati gue. Dipo is such a blessing from the universe. Dan Shira juga obviously. Karena nilainya dia juga udah keluar. Dan nilainya Shira bagus-bagus semua. 80, 90, ada 70. Itu juga bukan matematika apa gitu. Tapi nilainya bagus semua. Bagus semua itu. Dibandingin gua. Jadi happy sekali dengan resultnya. Terus di hari Sabtu kami sekeluarga keluar untuk merayakan ulang tahunnya Shira. Shira pengen belanja di thrift store. Lucunya waktu gua di Vienna, gua ngelewatin thrift store dan gua beli jaket untuk Shira tanpa berpikir bahwa Shira suka thrifting.
Dan jaketnya dipakai langsung. Padahal gue bilang cuci dulu Cir, tapi dia suka banget jadi dia pakai. Ternyata dia emang suka thrifting. Jadi kami pergi ke sebuah thrift store namanya Reuse kalau nggak salah, atau Re-Up ya, Reuse. Cuman kami naik kereta kan, pas keluar stasiun kereta di stasiun kereta tertua di New York, Union Square itu dia. Kami keluar di subway station Union Square, ternyata lagi ada sesuatu yang kelihatan seperti Christmas market. Gue mau kasih lihat footage-nya. Ini itu kan mirip banget kayak Christmas market. Kayak di negara-negara Eropa, seperti yang gue liatin di video-video sebelumnya, itu tuh di beberapa sudut kota tuh ada kayak Christmas market. Ini tuh mirip sekali, ternyata namanya holiday market. Emang nggak berani untuk klaim Christmas market kayak di Eropa karena kalah sih kalau dibandingin. Bandingin holiday market, Christmas market. Beda banget sih. Lebih festive Christmas market. Tapi kami sempat, karena perjalanan jauh dari rumah gue ke kota sekitar 1,5 jam. Jadi ketika muncul pada dingin dan aus, akhirnya gue beli kopi, yang lain beli hot chocolate, terus beli quiche juga untuk dimakan. Makan bentar terus kami lanjut. Masuklah nih ke thrift store. Gue nggak pernah suka thrifting dari zaman gue kuliah dulu. Teman-teman gue pada thrifting di Gede Bage atau di mana gitu. Gue nggak pernah tertarik. Tapi harus gue akuin, itu toko tersebut, kalau lu sempat ke New York, kalau lu mampir ke situ, sangat seru. Ngeliat baju-bajunya, anjir seru banget. Seru banget. Akhirnya Shira belanja, namanya juga thrift store ya, baju-baju harganya jadi murah jauh banget, tapi juga baju bekas. Shira belanja, Mila belanja, terus udah. Abis itu kami makan siang. Gue nawarin Shira untuk makan, namanya apa ya, Ci? Jadi, ada pasta di mana pastanya tuh diaduknya tuh di dalam cheese wheel gitu, tau nggak? Kayak keju, kayak bentuknya kayak roda. Terus diaduknya di situ. Gue tawarin sama Shira mau atau nggak? Shira mau. Akhirnya kami ke situ. Nama restorannya Cacio EPP kalau nggak salah, dan itu cuman 13 menit dari si thrift store-nya. Datang ke situ, itulah birthday lunch-nya atau ya makan-makannya ya untuk Shira. Habis itu happy, terus pulang ke rumah, naik kereta lagi. Hari Minggu istirahat aja nggak ngapa-ngapain. So, it's a slow day. Tapi selama seminggu tuh gue sebenarnya galau. Galau karena biasanya kalau tour ya, pas lagi lu jalanin, capek banget, nggak sabar pengen selesai. Mau itu 10,000 hour tour kayak kemarin, ataupun juru bicara atau Masaki atau Pragiwaksono World Tour, atau bahkan kayak Komodo Mono yang cuma tour nasional gitu, tetap capeknya bukan main. Kadang-kadang pengen cepat selesai gitu, tapi ketika udah selesai terus lu jadi kepikiran lagi inget-inget kemarin seru ya gitu. Nah gue juga ngerasain hal yang sama karena praktis 10,000 hour untuk tahun ini selesai. Memang masih ada utang untuk Vancouver, dan Vancouver rencananya mau ditaruh di Februari kan. Cuman untuk urusan di tahun ini udah selesai. Dan begitu banyak kota yang kami lalui, gue lalui banyak banget. Dari kota pertama di Atlanta sampai kota terakhir di Vienna. Gila, tadinya gue pikir cuma bakal 8 kota. Lalu lihat aja jadi jumlahnya berapa, banyak banget. Terus memang betul gue nginget-nginget ke momen-momen yang ada di belakang dan kerasa happy, tapi gue terus mikir, anjir ini tuh buat apa ya? Gue tahu buat apa, tapi buat apa gitu? Bingung ya? Tour ini kan bukan tour yang menghasilkan duit ya, ada duit tapi kecil banget, adalah duit. Cuman duit yang keluar banyak banget. Dan gak tahu ya, kita udah 140-an episode bersama, jadi lo praktis tahu banyak soal hidup gue juga, jadi cukup untuk gue bisa terbuka sama lo. Tapi kemarin berat banget secara finansial, dan berat untuk finansial gue tuh berarti kan berat untuk finansial keluarga gue juga. Kalau ditanya buat apa? Buat apa lo ngelakuin ini semua, ngeluarin duit begitu banyak, tapi nggak ada duitnya tuh buat apa? Jawabannya adalah karena
lu lagi ngeliat gue lagi ngebangun pondasi, terus lu nanya, ngapain lu bikin beginian, emang bisa dijual? Emang ada duitnya nih gitu? Ya kan belum jadi gitu. Yang gue lakukan ini adalah bagian dari pilar ngebangun karir gue. Kan gue lagi di New York ini untuk ngebangun karir internasional. Gue ngebangunnya dari New York. Tapi pada satu titik gue juga mesti ngetes dong. Ini gue tuh cuma lucu di New York atau lucu di Amerika? Cuma lucu di Amerika atau lucu di dunia? Sehingga pertanyaan ini tuh mesti sesegera mungkin gue jawab supaya gue juga tenang. Gue bisa bilang, oke, gue lucu. Tahun depan kita nggak usah mikirin lagi apakah Panji lucu atau enggak. Panji lucu, orang bekerja dengan baik. Sekarang kita mulai bikin lagi joke yang oke, bikin lagi spesial yang oke. Apalagi seperti yang gue bilang, gue pernah ke Boston, nggak tahu di Dota di Weekly Vlog keberapa ke Boston, terus anyep. Yang outdoor gitu, di kayak taman gitu, itu anyep. Karena joke-joknya referensi New York, dibawa ke Boston nggak nyambung. Sejak itu gue mulai bikin yang referensinya lebih luas. Dibawalah keliling-keliling itu. Dan ternyata terbukti memang lucu, pecah di semua tempat. Di depan orang yang cuma ngomong Itali pecah, di depan orang yang cuma bisa ngomong bahasa Jerman pecah, di depan orang yang cuma bisa bahasa Spanyol pecah, di depan orang dari belasan negara ngumpul di Denpasar Bali pecah, di Singapura pecah semuanya. Ini bukan omongan gua, lu bisa dengar ketawanya, emang terbukti pecah. Nah, berarti pilarnya udah kebangun kan ya? Pilarnya udah kebangun. Jadi untuk nanya, ngapain lu ngelakuin itu nggak ada duitnya? Itu kayak, lalu ngapain nanyain apakah gue bisa ngejualin atau enggak? Orang lagi baru juga ngebangun pilar, nanti ketika pilarnya udah berdiri semua, dibikin bangunannya, udah jadi, udah selesai, cat apa segala macam, baru bisa dijual, kan gitu. Berarti Panji kan mesti ngebangun pilar. Kemampuan komedi kayak dibangun, kemampuan berjejaring kayak dibangun terus aja. Ini pilar-pilar yang dibangun, nanti akan nyampe titik karir di mana Panji ini bisa dijual. Ini bisa jadi gede nih duit. Ya kan, jadi gue tahu. Kalau tanya, buat apa gue ngelakuin semua ini? Itu jawabannya. Tapi kan terus pertanyaannya adalah, tapi apa jaminannya? Apa jaminannya ketika bangunan udah jadi pun lu bisa terjual? Gak ada kan? Terus apa gunanya semua ini? Apa gunanya lu ninggalin anak lu? Gue udah ninggalin anak-anak gue dari mereka kecil. Kerjanya pergi mulu gue. Tur pertama gue 2012. Syira lahir 2011. Syira baru 1 tahun udah gue tinggal. Ada masanya waktu gue tur ke sebulan gue ninggalin. Gue tur ke 5 kota Amerika sama 1 kota Inggris. Juru bicara kalau gak salah. Syira sakit. Dokter gak tahu kenapa, gue turun aja. Ternyata kangen aja sama gue. Gue pulang, hilang sakitnya. Dan gue janji sama Syira, gue gak pernah ninggalin Syira sebulan lagi. Dan sampai sekarang gak pernah. Kadang nyampe 3 minggu, tapi gak pernah nyampe sebulan. Tapi percaya atau tidak, walaupun anak-anak gue udah seumur hidup mereka kebiasaan ditinggalin gue seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Kami tidak kunjung terbiasa. Anak gue gak kunjung terbiasa. Gue masuk ke rumah, ada Syira, ada Mila ada di pos. Mila teriak, Syir, ayah pulang, lari dia. Dipeluk gue lama banget. Terus dia cerita sama hari-harinya. Terus minta dipangku sama gue. Tarik gendong sama gue. Kalau pulang sekolah gue suka jemput dia. Dia lihat gue di seberang. Terus dia lari ke gue. Dia peluk, lama banget pelukannya. Dan itu kerinduan. Sebut apa gue ngelakuin ini? Kalau ternyata bangunannya udah jadi terus gak ada yang beli, apa layak lu ninggalin anak-anak lu selama itu? Kalau ternyata ini gak jadi duit, apa layak lu bakar duit lu kayak gitu? Stres sendiri, marah-marah sendiri, kecewa sendiri. Ada sisi dari diri gue yang bilang sama gue bahwa tapi lu mesti yakin sama apa yang lu lakukan. Tapi ada sisi lain diri gue yang bilang, tapi
Kapan ini yang lu bilang itu akan terjadi? Si kesuksesan Panji di internasional tuh kapan? Duit gede yang terjadi karena karir Panji akhirnya bisa dijual tuh kapan? Sekarang anak-anak lu butuh lu. Sekarang pernikahan lu butuh lu. Sekarang keuangan lu butuh. Sekarang perusahaan lu butuh lu. But I can't give up. I can't give up. Secara egois ini memang untuk gue. Tapi gue juga naif kalau gue berkata kesuksesan gue tuh gak ada dampaknya untuk Comika. Atau gak ada dampaknya untuk komika di Indonesia. Killing my dreams mean killing everybody else's dream. They have dreams to go here. Tapi kemudian mereka bertanya-tanya, si Panji aja gagal. Nah, ngapain lah gue berpikir kayak gitu. Syukur-syukur sih mereka gak berpikir kayak gitu ya. Tapi kan wajar kalau mereka berpikir seperti itu. Jadi, buat apa gitu gini semua? Gak tahu gue. Emang siapa lagi ya kalau bukan gue yang menyemangati diri gue sendiri dan meyakinkan gue bahwa gue bisa nyampe. Dan gue yakin juga bisa nyampe. Yakin gue. Gak ada keraguan itu. Cuman gue gak bisa jawab ketika ditanya. Kapan? Berapa banyak? Sesukses apa? Gak bisa jawab. But I know this. It means a lot for everybody to have an Indonesian Ronnie Cheng, right? Isn't he amazing? Ronnie itu dari Malaysia, nggak jauh dari kita. Gara-gara yang suka lu celah-celah juga, gue emang enggak. Gue mau punya banyak temen di Malaysia. Ronnie Cheng itu datang dari Malaysia, ngebangun karir komedinya di Australia, Melbourne apa Sydney gue lupa, ke Amerika Serikat, kemudian jadi besar. Dia punya jalan sendiri. And what an amazing career he has, you know. Netflix special. Otomatis dapat pass di Comedy Club. Main di film cinematic, Marvel Cinematic Universe. It means a lot. To be an Indonesian Ronnie Cheng. Tapi gue gak punya jawaban kalau ditanya, kapan terus itu kejadian? Berapa duitnya? I don't know. Gue inget semua perjalanan gue tahun ini dari Atlanta, terus Philly, Cleveland, Singapura. Maryland. Paris, segala macam. Gue inget-inget semuanya itu, terus gue masih nggak bisa jawab pertanyaan ini dengan semua duit yang keluar, dengan semua waktu yang hilang, dengan semua lelah. Gue nggak bisa jawab pertanyaan, tapi semua ini untuk apa? Ku terlalu keras pada diri, bilang bodoh kepada otakku ini. Sedikit-sedikit rusaklah hati, rasa bersalah menggerogoti. Ku harus sadar tak semua bisa ku tenangkan. Ku harus sadar tak semua bisa ku menangkan. Kuatku ada batasnya, bertahun terus terluka. Lelahku jelas terasa. Semua ini untuk apa? Menangis lupa caranya, bersandar sama siapa? Ragaku tak punya nyawa. Semua ini untuk apa?
ada. Semua ini untuk apa? Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.